Di tengah derasnya arus informasi dan opini yang beredar di masyarakat, penting bagi kita untuk selalu mengedepankan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Para kiai, habaib, dan ulama adalah pilar utama dalam menjaga moral dan akhlak umat. Mereka adalah pewaris para nabi yang senantiasa berusaha menuntun kita pada kebaikan dan jalan yang diridai Allah. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita menjaga adab dan rasa hormat kepada mereka, tanpa terjebak dalam provokasi yang dapat merusak persatuan. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kebersamaan dan solidaritas. Ketika umat bersatu dalam satu barisan, segala tantangan dan rintangan dapat dihadapi dengan penuh keyakinan. Sebaliknya, perpecahan hanya akan melemahkan kita dan membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin merusak tatanan kebaikan. Oleh karena itu, menjauhi sikap saling mencela dan merendahkan sesama, khususnya para ulama, adalah langkah bijak dalam merawat persatuan. Kiai, habaib, dan ulama bukanlah manusia yang luput dari kesalahan. Mereka adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan. Namun, di balik kekurangan tersebut, mereka memiliki ilmu dan hikmah yang luas. Tugas kita bukan untuk mencari kesalahan mereka, melainkan untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari ilmu yang mereka sampaikan. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan penuh keberkahan. Rasulullah SAW telah memberikan teladan dalam menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Beliau mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik, husnuzan, dan menghindari sifat iri, dengki, serta permusuhan. Begitu pula seharusnya kita dalam memandang para ulama. Menghormati dan memuliakan mereka adalah cermin dari penghormatan kita kepada ilmu dan agama itu sendiri. Di tengah era digital ini, perbedaan pendapat di kalangan umat seringkali disorot dan diperbesar, sehingga memicu konflik yang tidak perlu. Padahal, perbedaan adalah rahmat yang seharusnya memperkaya pemahaman kita tentang Islam. Dalam perbedaan tersebut, kita diajarkan untuk berdiskusi dengan adab dan akhlak yang baik. Jangan biarkan perbedaan menjadi api yang memecah belah umat, melainkan jadikanlah sebagai sarana untuk saling melengkapi dan menguatkan. Perlu disadari bahwa musuh terbesar umat Islam adalah sikap saling mencurigai dan menghakimi tanpa dasar yang jelas. Dalam situasi ini, musuh-musuh Islam berusaha merusak ukhuwah dengan menanamkan benih-benih kebencian di antara kita. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memprovokasi dan menanamkan perasaan benci terhadap ulama dan tokoh agama. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menyikapi segala isu dan tidak mudah terprovokasi. Persatuan umat bukan hanya tanggung jawab para ulama, melainkan tanggung jawab kita semua. Kita harus berperan aktif dalam menjaga harmoni dan saling mendukung dalam kebaikan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memperkuat rasa cinta dan hormat kepada ulama serta meneladani akhlak mereka. Para kiai dan habaib telah berjuang dan mengabdikan diri untuk membimbing umat menuju jalan yang benar. Mereka tidak hanya berdakwah di mimbar, tetapi juga terjun langsung dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan. Oleh karena itu,
meremehkan dan mencela mereka sama saja dengan melemahkan fondasi keimanan kita sendiri. Kita harus selalu mengingat bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri." Maka dari itu, mencintai dan menjaga kehormatan ulama adalah bentuk implementasi dari hadis tersebut. Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau fatwa, hendaknya kita bersikap arif dan bijaksana. Mengedepankan musyawarah dan mencari jalan tengah adalah jalan terbaik dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan sampai kita terjebak dalam fanatisme yang berlebihan sehingga menutup mata terhadap kebenaran dari ulama yang lain. Perpecahan di kalangan umat Islam seringkali bermula dari perkara kecil yang diperbesar dan disebarluaskan. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berpegang pada prinsip tabayun, klarifikasi, sebelum menyebarkan informasi. Jangan sampai kita menjadi bagian dari rantai penyebar fitnah yang hanya akan merugikan diri sendiri dan umat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting. Pendidikan tentang pentingnya menghormati ulama harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dengan begitu, generasi mendatang akan tumbuh dengan rasa cinta dan hormat kepada ulama serta memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan umat. Masyarakat yang damai dan harmonis adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan solidaritas. Untuk mencapainya, kita harus senantiasa berusaha menjaga lisan dan sikap agar tidak menyakiti perasaan orang lain, terlebih lagi para ulama dan tokoh agama. Selain itu, kita juga harus memperkuat ikatan emosional dan spiritual dengan ulama melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Hadirilah majelis ilmu, ikutilah kajian, dan bangunlah hubungan yang baik dengan para ulama. Dengan begitu, rasa cinta dan hormat akan semakin tumbuh dalam diri kita. Persatuan umat Islam adalah kunci kejayaan dan kemajuan. Dengan bersatu, kita akan menjadi umat yang kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh berbagai cobaan dan godaan. Sebaliknya, perpecahan hanya akan membawa kerugian dan melemahkan posisi umat di tengah masyarakat global. Maka, marilah kita berjanji pada diri sendiri untuk selalu menjaga ukhuwah, menjauhi sikap saling mencela, dan menghormati para ulama. Kita adalah satu tubuh yang saling melengkapi dan menguatkan. Dengan kebersamaan, kita akan meraih keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran besar para ulama. Mereka bukan hanya pendakwah yang mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga pejuang yang berada di garis depan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dari masa penjajahan hingga era kemerdekaan, para ulama telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam memperjuangkan keadilan dan martabat bangsa. Perlawanan terhadap penjajah telah berlangsung sejak awal kedatangan kolonial di Nusantara. Para ulama, dengan ilmu dan ketakwaan mereka, memimpin perlawanan rakyat di berbagai daerah. Pangeran Diponegoro, seorang ulama dan pemimpin spiritual, memimpin Perang Jawa melawan Belanda. Perjuangan beliau menjadi simbol perlawanan yang berbasis pada semangat keislaman dan kecintaan terhadap tanah air. Di Aceh,
Ulama seperti Tengku Cik Ditiro memimpin perang melawan penjajahan Belanda. Ulama-ulama Aceh tidak hanya mengajarkan Islam di dayah pesantren, tetapi juga mengorganisir laskar rakyat untuk melawan kolonial. Semangat jihad fisabilillah menjadi bahan bakar yang menggelorakan perlawanan tersebut. Peran ulama tidak berhenti di medan perang. Mereka juga mendidik masyarakat, membangun pesantren, dan menanamkan semangat kebangsaan melalui pendidikan. Pesantren menjadi pusat gerakan intelektual dan sosial, yang melahirkan generasi pejuang dan pemimpin bangsa. Salah satu contoh nyata adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang menyerukan resolusi jihad pada tahun 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan kembali. Resolusi jihad yang dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi titik balik penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ribuan santri dan masyarakat turun ke medan laga untuk melawan pasukan sekutu dalam pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. Peristiwa ini menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah bagian dari ibadah dan kewajiban agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga memiliki peran besar dalam membangkitkan kesadaran nasional melalui pendidikan dan dakwah. Beliau menanamkan semangat modernisasi pendidikan Islam dan memperkuat karakter bangsa melalui gerakan sosial dan kemanusiaan. Muhammadiyah menjadi motor penggerak dalam membangun sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan yang berkontribusi besar pada kesejahteraan rakyat. Selain di Jawa, peran ulama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya juga sangat signifikan. Ulama seperti Syekh Abdul Karim Amrullah, Ayah Buya Hamka, di Minangkabau berperan dalam gerakan reformasi Islam yang membangkitkan kesadaran kebangsaan. Mereka menggunakan dakwah sebagai alat perjuangan melawan ketidakadilan dan penjajahan. Pada masa pergerakan nasional, banyak ulama yang terlibat dalam organisasi seperti Sarekat Islam, yang dipimpin oleh Khos Cokroaminoto. Sarekat Islam menjadi wadah perjuangan rakyat yang menggabungkan semangat nasionalisme dan nilai-nilai Islam dalam melawan penjajahan. Para ulama dan tokoh Islam berperan aktif dalam menyatukan berbagai elemen bangsa. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para ulama berada di garda depan dalam mengisi kemerdekaan. Mereka membantu menyusun dasar negara yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim berkontribusi dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan ulama tidak hanya berhenti pada kemerdekaan. Mereka terus berjuang dalam menjaga moral bangsa, memperkuat persatuan, dan mencegah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ulama menjadi penyejuk di tengah konflik, menjembatani berbagai kelompok, dan memastikan stabilitas negara tetap terjaga. Dalam setiap krisis nasional, ulama selalu tampil sebagai penjaga persatuan. Ketika terjadi konflik horizontal, ulama hadir di tengah masyarakat untuk meredakan ketegangan. Mereka menjadi mediator yang mampu menyatukan berbagai pihak demi kepentingan bangsa. Ulama juga memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.
Mereka mengajarkan toleransi dan moderasi, sehingga Indonesia tetap kokoh sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Dakwah yang mereka sampaikan selalu menekankan pentingnya persaudaraan dan perdamaian. Selain itu, ulama memiliki kontribusi besar dalam pembangunan moral dan spiritual bangsa. Mereka mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi kemajuan bangsa. Pesantren yang mereka bangun menjadi kawah candra di muka yang melahirkan generasi berakhlak mulia dan berwawasan luas. Dalam bidang ekonomi, ulama juga mendorong umat untuk mandiri dan berdaya. Mereka membangun koperasi, lembaga keuangan syariah, dan program pemberdayaan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di era modern ini, ulama terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka memanfaatkan teknologi untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu. Media sosial dan platform digital menjadi sarana baru dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan mempererat persatuan umat. Meskipun zaman telah berubah, semangat perjuangan para ulama tetap relevan. Mereka menjadi garda terdepan dalam melawan radikalisme dan ekstremisme yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Dengan pendekatan yang penuh kasih dan kelembutan, ulama berhasil mengarahkan umat kepada jalan yang moderat dan damai. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai jasa-jasa ulama dan meneruskan perjuangan mereka. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan memajukan bangsa adalah bentuk penghormatan kepada para ulama yang telah berjuang untuk Indonesia. Ulama bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga aset penting dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, menjaga ukhuwah dan menghormati ulama adalah kewajiban kita semua. Dengan bersatu dalam satu barisan, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, adil, dan sejahtera.